Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 28 Mei tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Waktu Tuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, saya menghadiri peresmian Gereja Santa Bernadette Paroki Pinang. Dan sungguh saya sangat terkagum-kagum ya ketika melihat gereja ini begitu megahnya, begitu indahnya, dan luar biasa ya. Sehingga kalau sekarang itu di tahun jubileum ini ya, umat di Keuskupan Agung Jakarta begitu rajin untuk mengadakan ziarah Porta Sancta itu ya, atau ziarah pintu suci. Itu paroki Gereja Santa Bernadette Paroki Pinang itu pasti selalu menjadi salah satu tujuan dari ziarah Porta Sancta ya. Karena memang gereja ini tidak bisa dipungkiri sangat indah ya, sangat megah, luar biasa. Nah, tetapi ya dari penuturan seorang umat senior ya, saya tahu bahwa gereja Santa Bernadette ini pembangunannya itu bukanlah perkara yang mudah ya. Dulunya kalau sekarang disebut sebagai Gereja Santa Bernadette Paroki Pinang, itu sebenarnya dulu namanya adalah Paroki Ciledug ya. Tetapi kita tahu juga dari umat senior ini, selama 32 tahun ya sejak didirikan Gereja Ciledug, Paroki Ciledug ini, itu selalu didemo oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga mereka tidak bisa mengadakan perayaan Ekaristi setiap hari Minggu dengan baik ya. Bahkan saya masih ingat, karena mereka tidak mungkin mengadakan perayaan Ekaristi di gerejanya, mereka terpaksa mengungsi, ya, meminjam gedung gereja paroki tetangga untuk mengadakan misa. Ya. Dan itu berlangsung selama 32 tahun. Ya. Sampai mereka akhirnya memutuskan untuk mencari lokasi yang lebih aman. Yang kalau saya lihat di Google Maps itu jaraknya sekitar 5 kilo, ya, sekitar 5 kilometer dari lokasi semula. Dan memang lokasi yang baru ini lebih aman ya. Lalu mereka ya membentuk panitia pembangunan gereja baru, dan sungguh luar biasa ya. Gereja ini akhirnya bisa dibangun dengan begitu indah dan begitu megah ya. Dan umat senior ini dia menyampaikan ya, dia membagikan hasil permenungannya kepada saya. Dahulu ketika dia masih muda, dia merasa stres gitu ya, dia merasa begitu bingung. Mengapa kok niat baik untuk beribadah ya dan tidak mengganggu orang lain kok itu didemo terus-menerus ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mengapa? Kan kita ini nggak punya niat jahat ya, kita ini kan niatnya baik ya, hanya mau beribadah. Tetapi mengapa kok terus didemo itu ya? Dan umat ini Bapak ini ya merasa bingung ya. Mengapa Tuhan itu kok membiarkan ya orang-orang jahat ini terus mengganggu kami dalam beribadah? Tetapi rupanya akhirnya Bapak ini dalam permenungannya dia akhirnya menyadari ya, jadi akhirnya disadarkan bahwa sebenarnya peristiwa ini adalah peristiwa penuh rahmat ya bagi umat paroki Ciledug ya, atau sekarang umat paroki Pinang ya. Ini adalah rahmat yang besar ya. Selama 32 tahun diteror oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan rupanya pengalaman ini itu menjadi pengalaman senasib sepenanggungan ya. Jadi umat di paroki Ciledug itu merasa punya pergulatan, punya pergumulan yang sama, punya penderitaan yang sama, dan punya nasib yang sama. Ya. Dan
situasi ini membuat mereka itu menjadi umat yang solid, menjadi umat yang kompak. Ya. Jadi ini memang kalau dalam teori sosiologi itu manusia itu kalau punya musuh bersama itu akan menjadi kompak dan solid. Ya. Dan inilah yang terjadi di kalangan umat paroki Ciledug ya, yang sekarang menjadi paroki Pinang ini. Mereka menjadi kompak, solid, sehingga ketika pembangunan gereja baru itu dilaksanakan, itu terutama dalam hal penggalangan dana, itu bukan sebuah masalah yang sulit ya. Dalam waktu singkat dana yang besar bisa terkumpul ya, karena umat ini merasa kita ini senasib, kita ini sepenanggungan, lalu dengan cepat dana itu bisa terkumpul dan mereka akhirnya bisa membangun gereja yang begitu indah, megah dan sangat cantik ya. Jadi rupanya ketika Roh Kudus itu sudah menerangi hati dan pikiran manusia, maka manusia boleh paham, manusia akhirnya boleh mengerti akan segala sesuatu yang dulunya tersembunyi. Dulu tidak mengerti, dulu tidak paham, ya, tidak bisa mengerti, tetapi akhirnya orang bisa mengerti karena bimbingan dari Roh Kudus sendiri. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 12 ya sampai 15 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Nah inilah ibu bapak, saudara-saudari, Tuhan Yesus mengungkapkan sendiri dengan jelas dalam ayat tadi bahwa banyak hal ya, dalam hidup ini yang sulit untuk kita pahami. Banyak hal dalam hidup ini yang sangat sukar untuk kita mengerti. Ya. Tetapi ketika waktu Tuhan telah tiba dan pada saat itu Roh kebenaran atau Roh Kudus datang menerangi hati dan pikiran kita, maka kita pun akan mengerti akan segala sesuatu. Kita akan paham akan segala sesuatu yang dulunya tidak bisa kita pahami. Oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, marilah jangan pernah berhenti untuk berdoa, untuk memohon kepada Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, untuk selalu menerangi hati dan pikiran kita, agar kita boleh dimampukan untuk paham, untuk mengerti akan segala sesuatu yang tidak kita pahami di dalam hidup ini. Roh Kudus pasti akan membimbing kita pada pemahaman akan segala hal ketika kita sungguh-sungguh punya relasi yang dekat, ketika kita sungguh-sungguh percaya dan memohon kekuatan, memohon pencerahan darinya. Tuhan memberkati.